Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alifa Melisa dari Program Studi Pendidikan Komputer Universitas Mula Warman Angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pemrograman database dasar dengan menggunakan MySQL Command Prompt atau CMD. Dan langsung saja ke video tutorialnya. Baik, jadi langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita panggil dulu MySQL CMD-nya dengan perintah dengan komen cd terus c dua garis miring hexa MySQL terus enter. Habis itu kita masukkan ke dalam server MySQL-nya MySQL terus mimpi. Jadi mimpiu dan mimpi ini itu U-nya berfungsi sebagai user dan mimpinya itu sebagai passwordnya dia. Turun, kita kosongkan aja passwordnya. Terus kita lanjut membuat perintah database baru dengan masukkan komennya create database db terus selanjutnya kita buat perintah untuk menampilkan database yang baru kita buat tadi dengan show Nah, di sini database yang barusan saya buat sudah terbuat ya. Di sini ada DB tanaman. Selanjutnya kita mau perintah untuk panggil DB tanaman ini sebagai database yang akan saya gunakan. Dengan masukkan komen use DB tanaman. Baik, di sini DB tanaman sudah terpanggil untuk saya gunakan untuk mengisi datanya. Selanjutnya saya mau membuat tabel yang berisikan informasi tentang DB tanaman yang sudah saya buat tadi. Yang pertama saya masukkan create tabel terus tanaman. Pertama saya masukkan ID tanaman dengan tipenya integer int, terus sini nomor 5 dan primary key. Selanjutnya saya mau menambahkan untuk isi datanya itu yaitu dengan nama tanaman dengan tipenya varchar, jumlahnya misalnya 100. Terus saya mau menambahkan jenisnya juga, jenis dari tanaman dengan tipenya juga sama, varchar. Terus saya mau menambahkan lokasi dengan tipe yang sama, varchar. Dan yang terakhir saya mau tambahkan manfaat dengan tipenya text. Tutup. Oke, berhasil. Des tanaman. Baik, jadi
tabel data yang sudah saya buat tadi sudah terbentuk ya. Selanjutnya saya mau menambahkan data untuk database tabel tanaman yang sudah saya buat tadi dengan menggunakan comment insert info tanaman values, terus tutup kurung, jangan lupa petik, terus masukkan ID-nya. Lalu misalnya contoh tanamannya saya masukkannya sirih, terus masukkan jenis tanamannya itu merambat, terus lokasinya itu misalnya di pagar rumah. Dan masukkan manfaatnya itu misalnya untuk antiseptik, dan menyembuhkan luka. Baik, berhasil. Terus lanjut aja, saya masukkan untuk data-data selanjutnya. Baik, jadi di sini saya sudah menambahkan data untuk tabel tanaman yang sudah saya buat. Jadi sudah saya tambahkan, sekarang saya mau panggil untuk melihat datanya di tabel database-nya dengan memasukkan perintah atau komen select bintang from tanaman. Nah, jadi data-data yang sudah saya masukkan tadi sudah terbuat di tabel database-nya. Baik, setelah ini saya mau mencoba mengupdate dari salah satu dari data tanaman yang sudah saya buat. Misalnya saya mau update untuk tanaman sirih, untuk mau update lokasinya. Misalnya saya masukkan perintah dulu, update tanaman, terus lalu masukkan set lokasi yang mau kita ubah, lokasinya misalnya kita ubah jadi di samping halaman rumah, terus di where masukkan nama tanamannya, nama tanaman, terus kita masukkan sirih. Oke, berhasil. Terus kita tampilkan lagi tabel database-nya dengan masukkan select bintang from tanaman. Baik, jadi yang namanya itu perintah yang sudah saya update tadi, lokasi ini berubah jadi samping halaman rumah. Karena perintah update sebelumnya sudah saya buat, yang tadinya sebelumnya itu di pagar rumah berubah jadi samping halaman rumah.
Baik, selanjutnya di sini saya mau nge-rename tabel yang sebelumnya yang sudah saya buat, yaitu dari tabel tanaman berubah untuk jadi tabel tumbuhan. Jadi di sini perintahnya saya masukkan komennya rename tabel tanaman to tumbuhan. Oke, berhasil. Terus setelahnya saya mau menampilkan, jadi saya menampilkan tabel yang sudah saya buat sebelumnya dengan nama tumbuhan, bukan dengan nama tanaman lagi. Tumbuhan. Jadi di sini saya sudah berhasil untuk mengubah nama dari tabel sebelumnya, yaitu dengan nama tanaman, menjadi tabel dengan nama tumbuhan. Selanjutnya, saya mau menambahkan perintah alter table untuk menambahkan kolom pada tabel database tumbuhan. Jadi kita langsung masukkan perintahnya aja, alter table tumbuhan, terus add, misalnya saya nambahin nama Latin, terus tipenya pacar, jadi not null di sini itu berfungsi untuk memastikan kolom itu tetap kosong sebelum dimasukkan perintah untuk mengisi datanya. Enter. Oke. Terus kita langsung tampilkan aja tabelnya, select from. Baik. Nah, di sini untuk tabel tambahannya udah ketambah. Terus di sini saya mau menggunakan alter table lagi untuk ngedrop nama latinnya ini, untuk ngedrop kolom nama latinnya. Jadi saya langsung masukkan aja alter table tumbuhan drop nama latin. Terus langsung saja kita coba tampilkan tabel tumbuhannya. Select from tumbuhan. Berhasil. Jadi setelah saya drop, tabel kolom nama Latin tadi terhapus karena perintah alter table drop tadi. Baik, itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.